Halo guys, hari-hari ini kita harus semakin melekat pribadi kita dengan Tuhan, mempraktekkan mutlak kebenaran di dalam kehidupan kita, memprioritaskan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena saya melihat banyak anak-anak Tuhan telah meninggalkan iman kepercayaannya kepada Yesus, pindah kepada ilah lain. Dan saya melihat banyak anak-anak Tuhan gampang banget kompromi dengan dosa. Salah satunya dosa perzinahan. Iya, banyak sekali anak-anak Tuhan melakukan perzinahan di luar nikah. Tingkat aborsi di Indonesia juga meningkat. Pemerintah juga sudah mengumumkan tingkat pornografi di Indonesia juga meningkat. Tingkat perceraian di dalam keluarga juga meningkat. Ini mengerikan. Dan banyak anak-anak Tuhan tidak memiliki karakter Kristus, sifat-sifat Kristus di dalam kehidupannya. Contoh, mereka sangat suka bertato. Tato memuaskan konsep kehidupannya. Merokok, berzina. Kalau kita tidak melekat dengan Tuhan, binasa hidup kita. Kita gampang banget dimanipulasi dengan bapa segala pendusta, yaitu iblis. Anak-anak Tuhan lebih suka memprioritaskan kehendaknya sendiri daripada kehendak Tuhan. Ini mengerikan. Hari ini saya mau kasih tahu kepada kita semua, untuk kita memiliki buah penundukan diri di hadapan Tuhan. Karena saya juga melihat banyak hamba-hamba Tuhan lebih memprioritaskan debat teologi daripada memiliki hati hamba melayani kebenaran kepada setiap orang percaya yang mungkin sedang putus asa. Dan juga banyak orang-orang yang belum menikmati kebenaran, mengetahui kebenaran yang mutlak di dalam Yesus Kristus Tuhan. Banyak hamba-hamba Tuhan tidak memiliki buah penundukan diri. Tidak heran kita melihat di sosial media, banyak hamba-hamba Tuhan saling menjatuhkan satu dengan yang lain, menjelekkan satu dengan yang lain, merasa doktrinnya paling benar daripada doktrin yang lain. Semakin tinggi titel teologinya, semakin egois dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Semakin Kristusnya tidak kelihatan, hati hambanya tidak ada, penyangkalan dirinya tidak ada, buah penundukan dirinya tidak kelihatan. Dan beberapa waktu yang lalu banyak sekali yang mengikuti tentang istilah Kristen progresif, yang salah satu yang mengajarkan ada keselamatan yang baru di luar Yesus. Banyak yang mengikuti. Penting banget hari-hari ini kita belajar untuk berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus Yesus. Supaya kita tidak kompromi lagi dengan dosa, tidak memprioritaskan kehendak kita di dalam hidup ini, dan kita tidak akan lagi jatuh benar-benar di dalam dosa. Salah satunya adalah dosa perzinahan itu sendiri. Come on. Dan hamba-hamba Tuhan harus memiliki buah penundukan diri, hati hamba dalam melayani, tidak saling menjatuhkan dengan yang lain. Konsep dasar yang harus ditanamkan untuk orang percaya, anak-anak Tuhan adalah berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Wajib, itu penting. Berakar, bertumbuh dan berbuah itu penting, yang harus kita miliki di dalam diri kita. Oke? Ayo kita belajar berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kalau kita pencinta tanaman pasti tahu istilah air, bibit, dan tanah. Ini adalah 3 konsep yang tidak bisa terpisahkan yang harus kita lakukan. Pohon akan tumbuh dan berbuah kalau kita memiliki dasarnya adalah bibit dan tanah. Ketika bibit itu ditaruh, disatukan dengan tanah, lalu kita siram, dan tumbuhan itu mulai berakar. Berakar artinya adalah melekat dengan Tuhan.
Saya istilahkan tanah adalah Yesus. Bibit adalah bayi rohani. Air adalah firman Tuhan. Nah, perhatikan baik. Ayo kita mulai dengan proses penanaman ini. Berakar artinya melekat dengan Tuhan. Itu bicara tentang tanah dan bibit. Ketika tanah dan bibit itu disatukan, lalu kita siram air, kita rawat, pasti bibit itu akan berakar. Dan akarnya itu akan melekat dengan tanah. Seperti halnya kehidupan kita. Kita harus melekat dengan Tuhan. Kita baca di dalam Yohanes 15 ayat 7 sampai 8. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu akan menjadi murid-muridku. Perhatikan baik, jika firman Tuhan tinggal di dalam kita, kita tinggal di dalam firman-Nya, ini melekat. Percayalah, kita tidak akan gampang lagi berkompromi dengan dosa. Kita tidak gampang lagi menikmati dosa di dalam konsep kehidupan kita. Kita bisa mengatakan dosa tidak harus saya lakukan ketika kita melekat dengan Tuhan. Bertumbuh artinya adalah proses perkembangan. Iya, bertumbuh bicara tentang bayi menuju dewasa. Penting banget untuk kita memiliki konsep pertumbuhan ini. Ibrani 5 ayat 13 sampai 14, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Ini istilah bayi rohani. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ketika kita menanam tumbuhan di awal dari bibit dan tanah, lalu kita siram dan dia bertumbuh dan munculnya akar. Akar itu melekat di dalam tanah. Seperti halnya kehidupan kita melekat dengan Tuhan. Dan kita juga belajar untuk menjadi pribadi yang dewasa di hadapan Tuhan. Pohon kalau kita tidak rawat sungguh-sungguh, dia tidak akan bertumbuh. Kalau pohon kita tidak perhatikan pertumbuhannya, dia akan mati. Makanya penting banget untuk kita menerapkan konsep pertumbuhan ini di dalam Ibrani 5 ayat 13 sampai 14. Setiap orang percaya harus step by step imannya bertumbuh. Bukan lagi gampang banget jatuh dalam dosa, kompromi dengan dosa, menyimpan kepahitan kepada orang lain, menyimpan dendam. Ketika masalah datang, yang dilihat atau tidak gampang menyalahkan Tuhan. Penting banget untuk kita memiliki konsep pendewasaan rohani dalam hidup kita, memiliki panca indera yang matang supaya kita bisa membedakan mana yang baik daripada yang jahat. Tuhan menuntut kita untuk menjadi pribadi yang dewasa. Jadilah sempurna seperti Bapa di sorga adalah sempurna. Sempurna artinya adalah pendewasaan rohani. Itu dari kata asli yaitu teleos. Tuhan memaksa kita, menuntut kita untuk menjadi pribadi yang dewasa. Step by step kita harus bertumbuh di dalam Tuhan. Ya. Tuhan ingin kita untuk memiliki panca indera yang matang, supaya kita tidak gampang kompromi dengan dosa. Itu penting, supaya kita tidak gampang memprioritaskan kehendak kita, tapi kita harus memprioritaskan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ketika pertumbuhan itu terjadi, maka akan berbuah. Berbuah bicara tentang menikmati dan dinikmati. Menjadi serupa dan segambar dengan Yesus. Menjadi terang dan garam. Itu konsep berbuah. Kalau kita sudah matang, kita menjadi dewasa secara kerohanian kita, kita akan berbuah. Kita menjadi terang dan garam.
Pastilah kalau berbuah itu kita akan memiliki sifat karakter Yesus, menjadi serupa dan segambar itu di dalam konsep kehidupan kita. Yang sakit hati gak gampang sakit hati, yang kecewa gak gampang kecewa, yang sulit mengampuni akan mudah mengampuni, yang suka jatuh bangun di dalam dosa perzinahan, dia akan meninggalkan itu step by step. Ada ajaran sesat masuk, dia tidak akan terpengaruh. Itu penting untuk kita miliki di dalam pribadi kita, karena ini adalah konsep dasar kita. Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, melekat. Ayat ini menjelaskan bahwa berarti tetap di dalam Dia, tidak tercabut, tidak memisahkan diri, tidak menyangkal iman, apalagi meninggalkan Yesus. Kalau hidup kita terkonsep dari akar bertumbuh dan berbuah, kita nggak akan terpengaruh dengan cara berpikir dunia yang membawa kita ke dalam kebinasaan. Dan kita akan mudah dituntun oleh Roh Kudus untuk kita menjadi pribadi yang dewasa di hadapannya, dan nama Tuhan disenangkan. Dan kita nggak gampang jatuh di dalam dosa. Kenapa? Karena kita belajar untuk kita selalu memiliki konsep yang dewasa secara kerohanian kita di dalam Tuhan. Ayat 7, hendaklah kamu dihapus di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Masalah datang, kita bisa bilang thank you Lord, Tuhan baik. Kita bisa bersyukur. Kalau kita tidak memiliki konsep dasar ini, kita akan sulit untuk bersyukur. Yang ada adalah kecewa, menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan. Come on, saya mengajak setiap pribadi orang percaya, anak-anak Tuhan, untuk memiliki konsep berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Kristus Yesus. Karena itu adalah pedoman dasar hidup kita untuk menjadi pribadi yang dewasa di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. See you.